Assalamualaikum. Kemarin kan kita udah belajar nih ya di part 6 tentang indeks bias mutlak. Nah, ini aku review sedikit ya. Jadi, indeks bias mutlak adalah perbandingan antara cepat rambat cahaya di ruang hampa udara atau ruang vakum dengan cepat rambat cahaya di medium lainnya. Nah, ini beberapa nilai indeks bias mutlak dari suatu medium. Terus ini rumusnya, N sama dengan C per V, N nilai indeks bias mutlak, C kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara, terus V kecepatan cahaya pada medium tertentu. Nah, sekarang di part 7 ini kita mau bahas tentang indeks bias relatif gitu ya. Jadi apa sih indeks bias relatif itu? Indeks bias relatif adalah perbandingan nilai indeks bias mutlak dari dua medium yang berbeda. Gitu. Jadi, misalkan nih, ada indeks bias mutlak medium 1. Misalkan aku kasih notasi nih ya, N1 gitu. Terus ada indeks bias mutlak medium 2, N2. Nah, maka kalau misalkan kita mau cari indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1, aku bisa tulis ini. Jadi, N medium 2 kan ya, relatif N2 terhadap 1 gitu, N21. Nah, ini jadi gimana rumusnya? N21 sama dengan N2 per N1 gitu. Nah, kan kita udah belajar nih ya tentang indeks bias mutlak nih. Ini kan indeks bias mutlak 2, ini indeks bias mutlak medium 1 gitu kan. Nah, kalau kita cari nih, N2 kan nilainya berapa? Ya C ya kan? C per V2. Kalau C kan tetap ya, jadi nggak pakai C2, C1 gitu, nggak pakai gitu, C aja. Nah, N1 juga, berarti kan C per V1 gitu, rumusnya rumus ini kan ya, indeks bias mutlak. Nah, kita masukin deh ke nilai yang ini nih. N2-nya kan C per V2. C per V2 per, ya kan, ini per N1 C per V1. C per V1. Nah, ini kan bisa kita balik ya kalau pembagian kan ya. Jadi gini, C per V2 dikali, jadi perkalian, dibalik V1 per C gitu. Nah, ini kita bisa coret nih C-nya. Coret. Nah, bisa apa dong? Bisa V1 per V2. Nah, jadi rumus indeks bias ini kita bisa pakai yang ini nih, N21, N2 per N1, atau N21-nya itu sama dengan V1 per V2. Atau kalau aku tulisin kayak gini deh, biar lebih gampang gitu ya. N21, ini kan indeks bias medium 2 relatif terhadap medium 1, sama dengan bisa pakai rumus yang N2 per N1, atau bisa juga pakai rumus yang V1 per V2. Gitu. Oke, jadi kan tadi kan N21 itu kan sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 ya. Nah, masih ingat nggak sih rumus dari kecepatan rambat cahaya atau kecepatan rambat gelombang gitu ya? V sama dengan lambda kali frekuensi. Nah, ini kan V itu cepat rambat gelombang. Terus satuannya M per second. Terus ada panjang gelombang atau lambda ya. Panjang gelombang, satuannya meter, sama ada frekuensi gelombang.
frekuensi gelombang. Satuannya hertz. Nah, karena cahaya itu termasuk gelombang, jadi rumus ini berlaku nih buat gelombang cahaya. Nah, coba kita otak-atik rumus yang ini ya, yang ini. Kan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 ya. Nah, V1 itu kan berarti kan kalau ikutin rumus yang ini nih, V1 sama dengan lambda 1 kali F1, ya enggak? Nah, kalau V2 berarti kan lambda 2 kali F2. Nah, meskipun cahaya merambat pada dua medium yang berbeda, tapi frekuensinya itu ternyata tetap atau nggak berubah. Tapi indeks bias sama panjang gelombangnya yang berubah gitu ya. Jadi frekuensinya ini tetap gitu. Tetap nggak berubah. Nah, kita balik ke rumus yang tadi. Ini kita tulis ulang. N2 per N1 sama dengan V1-nya kita ganti nih pakai yang ini. Lambda 1 kali F1. V2-nya kita ganti sama yang ini. V2 kan sama dengan lambda 2 kali F2. Nah, ini kita coret. F-nya kan karena kan frekuensinya tetap ya, nggak berubah. Jadi bisa kita coret nih. Kita coret. Jadinya kan N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, jadi rumusnya nih, kita bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Atau ini bisa ditulis ulang. Jadinya N21 sama dengan N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Gitu. Nih, kotakin ya. Nah, ini rumusnya. Oke? Terus, nah gimana kalau kita cari indeks base medium 1 relatif terhadap medium 2? Kalau ini kan indeks base medium 2 relatif terhadap medium 1 ya. Kalau misalkan kebalikannya, ini kan medium 2 relatif terhadap medium 1, jadi N21. Kalau medium 1 relatif terhadap medium 2, jadinya N12. Tinggal kebalikannya aja. Nah, ini bisa kita tulis. Pokoknya ini kebalikan dari yang ini gitu. N12. N12 sama dengan, kalau ini kan N21, N2 per N1. Berarti ini N1 per N2 sama dengan kebalikannya lagi V2 per V1. Kebalikannya lagi lambda 2 per lambda 1. Nah, gitu. Jadi ini sama ini kebalikannya doang. Atau kalau kita rumusin nih, berarti N21 itu kan kebalikan dari ini ya. Jadi seper N12 atau nih yang N12 kan juga kebalikan dari yang N21. Jadi 1 per N21. Gitu deh rumusnya. Sampai sini paham ya? Nah, ini rumusnya yang udah aku rapihin ya. Jadi ini udah ada keterangannya, udah lengkap. Terus kalian bisa pakai nih rumus sesuai sama kebutuhan. Misalnya nih kayak kalian memakai yang ini, bisa. Atau kalian mau pakai rumus yang N2 per N1 sama dengan V1 per V2, bisa juga. Atau kalian mau pakai rumus yang ini juga bisa. Atau kalian pakai rumus yang ini sama dengan ini juga bisa gitu ya. Atau mau bikin ini sama dengan yang ini juga bisa. Bebas ya pokoknya ya. Jadi
tergantung kalian ngebutuhinnya rumus apa. Oke, kita latihan soal ya. Oke, soal yang pertama, seberkas cahaya merambat dari air menuju kaca. Nah, jika diketahui indeks bias air sebesar 1,33, cepat rambat cahaya di air sebesar 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik, cepat rambat cahaya di kaca sebesar 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, carilah nilai indeks bias kaca relatif terhadap air, indeks bias air relatif terhadap kaca. Nah, ini kita tulis dulu ya diketahuinya ada apa aja. Di mana ya? Di sini deh. Diketahui. Ada nih, kan mediumnya itu dari air menuju kaca. Berarti ini medium 1 nih si air, ini medium 2 si kaca, oke? Nah, jika diketahui indeks bias air kan 1 ya, berarti kan N1-nya, ini N1-nya 1,33, ya enggak? Nah, cepat rambat cahaya di air. V1 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, terus cepat rambat cahaya di kaca. Kaca kan medium 2 ya. Jadi V2 sama dengan 1,94 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, ini yang ditanyanya apa? Yang ditanya nilai indeks bias kaca. Kaca kan medium 2 ya. Berarti yang ditanya N2 berapa? Terus indeks bias kaca kan medium 2 relatif terhadap air medium 1. N21 ya enggak? Terus yang C-nya indeks bias air medium 1 kan ya. Relatif terhadap kaca medium 2. N12. Jadi yang ditanya ada 3 nih. N2, terus N21 sama N12. Kita jawab yang pertanyaan pertama dulu ya. Yang A, kita nyari N2. Nah, kita pakai rumus yang ini aja deh. N2 per N1 sama dengan V1 per V2. N2-nya ditanya. N1-nya 1,33. Sama dengan V1-nya 2,25 kali 10 pangkat 8 per V2-nya 1,94 kali 10 pangkat 8. Nah, ini kita coret nih 10 pangkat 8-nya ya, biar gampang hitungnya. Nah, habis itu, ini kan kita nyari N2. Berarti yang di dekat-dekat N2, kita pindahin nih ke ruas sebelahnya. Tadinya pembagian, kalau pindah ruas jadi perkalian. Ya enggak? Jadi gini, N2 sama dengan 2,25, kita tulis ulang ya yang di sebelah sini, per 1,94 dikali 1,33 gitu. Nah, 2,25 kali 1,33 dibagi 1,94 hasilnya 1,54. Nah, ini nilai indeks bias kaca. Nah, terus yang B, kita ganti warna deh. Yang B, kita nyari N21. Nah, N21, kita pakai rumus yang N aja ya, kan dari ketahui nih, N2 sama N1-nya. N2 per N1. Nah, N2-nya berapa? 1,54. Terus per N1-nya 1,33. Hasilnya jadinya berapa? N21-nya sama dengan 1,54 dibagi 1,33. Hasilnya 1,1578. Ini kita buletin aja ya. Jadi 1,16.
Nah, kalau kalian mau pakai rumus yang N21 sama dengan V1 per V2, nanti hasilnya sama juga segini. Jadi bebas ya mau pakai rumus yang mana aja, terserah. Oke? Lanjut. Nyari yang C. N12. Nah, tadi kan kita udah lihat nih ya, ada rumus cepatnya ya. Kalau N12 kebalikan dari N21. Jadi N12 bisa seper N21 gitu. N12 sama dengan seper N21 kan 1,16. Nah, jadi hasilnya 1 dibagi 1,16 hasilnya 0,86. Sampai sini ngerti? Oke, soal kedua. Seberkas cahaya merambat dari udara menuju air. Jika diketahui nilai indeks bias udara 1, nilai indeks bias air 1,33, dan panjang gelombang cahaya ketika merambat di udara sebesar 5 kali 10 pangkat min 7 meter, berapakah panjang gelombang cahaya ketika merambat dalam air? Nah, ini kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui, ini kan udara medium 1 ya, kan menuju air, ini medium 2. Nilai indeks bias udara kan 1 ya, berarti N1, 1. Terus, nilai indeks bias air, N2, 1,33. Panjang gelombang cahaya ketika merambat di udara. Udara kan 1 ya, berarti ini lambda 1. 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, yang ditanya, berapakah panjang gelombang cahaya ketika merambat di dalam air? Berarti kan lambda 2. Yang ditanya berapa? Nah, kita pakai rumus yang N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Nah, kita masukin aja nih angkanya langsung. 1,33 dibagi N1, 1. Lambda 1, 5 kali 10 pangkat min 7 per lambda 2 yang kita cari. Nah, ini kita kali silang aja ya. Jadi, yang ini ke sono, yang ini ke sono gitu ya. Ini lambda 2 dikaliin 1,33. Lambda 2 dikali 1,33 sama dengan 5 kali 10 min 7 dikali, ya 1 pindah ke sana ya, kali 1. Nah, ini kan kita mencari lambda 2-nya nih. 1,33-nya kita pindahin ke ruas yang sebelah sana. Tadinya perkalian jadi pembagian. 5 kali 10 min 7, ini kan kali 1, segini kan hasilnya kan ya. 5 kali 10 pangkat min 7 dikali 1 ya hasilnya 5 kali 10 min 7. Per, tadinya perkalian jadi pembagian. Nah, gitu. Nah, 5 dibagi 1,33 itu hasilnya 3,76. Hasilnya 3,76. Terus dikali sama ini, 10 min 7. 10 pangkat min 7. Satuannya meter. Nah, ini dia panjang gelombang cahaya ketika merambat di dalam air, nilainya 3,76 kali 10 pangkat min 7 meter.